Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Oke, ini kita mulai ya teman-teman karena ini udah jam 9 lewat 9 ya. Alhamdulillah puji syukur di pagi hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ya secara daring yang tentunya ini patut kita syukuri karena eh, dengan adanya kemudahan ini kita bisa berkumpul. Karena kita tahu ya ini kan masih masa-masa liburan, teman-teman juga mungkin tidak di sekitar kampus sehingga mungkin kesulitan kalau kita harus berkumpul secara luring di kampus. Oleh karena itu, dengan kemudahan ini tentunya saya berharap informasi yang nanti disampaikan itu ya walaupun teman-teman ada dimanapun gitu ya, di rumah ataupun di kos ataupun di sudah mencari tempat tinggal di sekitar industri misalnya. Nah, informasi ini juga tetap sampai ke teman-teman ya. Jadi harapan saya dalam pelaksanaan nanti terkait dengan praktik industri itu tidak ada kendala. Nah, di pagi hari ini eh, acara yang akan kita lakukan itu adalah sosialisasi terkait dengan pengambilan KRS ya. Kalau tidak salah KRS itu kan masih sampai tanggal 2 Februari ya. Oleh karena itu masih ada waktu terkait dengan ubahan dari KRS yang diambil dan sekaligus pelepasan praktek industri untuk tahun 2024. Ya, karena majority dari teman-teman semua sudah dapat industri ya, baik yang dari MSIB maupun yang non MSIB atau mencari sendiri itu juga rata-rata sudah dapat tempat ya mayoritas sehingga secara simbolis nanti akan kita lakukan pelepasan. Ya, kita lakukan pelepasan sehingga ada official apa namanya? Ada official eventnya lah dari Prodi ya sehingga teman-teman juga apa ada momen gitu ya yang terkait dengan praktek industri ini. Nah, tapi sebelum itu marilah kita buka acara di pagi hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillah. Ya, oke, saya share screen dulu terkait dengan materi kita hari ini. Jadi nanti secara umum akan ada dua agenda, yaitu terkait dengan, ya ada dua agenda terkait dengan sosialisasi KRS dan terkait dengan pelepasan yang nanti akan disampaikan oleh Korprodi. Cuman karena Pak Korprodi Pak Aris ini baru ada agenda, jadi mungkin nanti hadirnya agak sedikit terlambat ya. Kemarin sudah menyampaikan seperti itu. Sebelumnya layar saya bisa dilihat Bisa, Pak? full Bisa, screen ya, Pak. full screen ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi ini sekaligus menyampaikan ya nama dari jabatan apa saya gitu ya di terkait dengan praktek industri itu nama resminya yaitu nama resminya itu ini ya. Jadi nanti silakan mulai diperbaiki di dokumen-dokumen resmi. Jadi kalau koordinator magang atau koordinator praktek industri itu nggak ada nama resminya seperti itu nggak ada. Adanya adalah koordinator unit kerjasama dan kemitraan industri disingkat UKKI. Nah silakan ini eh, apa namanya dijadikan yang resmi begitu ya. Sehingga nanti baik di proposal, di laporan, terutama yang akan dibikin ya, kalau yang sudah terlanjur nggak ada masalah. Sehingga ya resminya ini. Ya termasuk juga nama Korprodi itu namanya Koordinator Program Studi ya. Jangan ada yang pakai Kadep atau Kepala Prodi. Nah, namanya kan istilah yang benar itu Korprodi. Jadi silakan setelah itu nanti bisa disesuaikan kan gitu ya. Nah, ini outline kita hari ini yang akan saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan MSIB, terus kaitan dengan kurikulum. Nah, kenapa harus membahas kurikulum? Karena erat kaitannya dengan bagaimana nanti teman-teman mengambil KRS, ya ini mohon nanti diperhatikan. Terus secara detail nanti akan dibahas slide selanjutnya terkait dengan KRS untuk mahasiswa semester 6. Baru kemudian nanti masuk praktek industri ya yang berkaitan dengan alurnya bagaimana luarannya apa saja begitu ya. Dan nanti ada sedikit
penyampaian materi terkait dengan etika dan peluang-peluang apa saja yang mungkin teman-teman bisa dapatkan di industri. Terus terakhir nanti ada sesi pelepasan yang akan disampaikan oleh Pak Aris ya selaku Korprodi di Prodi Sarjana Terapan Teknik Elektronika. Nah, ini sedikit gambaran ya. Di MSIB kemarin kita ya ini kalau lihat dari total se-UNY itu fakultas vokasi itu secara jumlah di MSIB itu menduduki peringkat 2. Ya, ada jumlahnya 128 mahasiswa ya. Teman-teman yang diterima di sini juga ikut menyumbang angka ini. Nah, dan mayoritas dari fakultas vokasi itu memang berfokus di magang. Makanya kenapa magangnya ini cukup tinggi ya, sampai 3 digit ya. Ada 103 mahasiswa yang seperlimanya itu ada di prodi kita. Nanti kita lihat, kita breakdown. Nah, ini kenapa saya sampaikan? Karena memang ini secara budaya begitu ya, kita tuh selalu mendaftar atau mengikuti program MSIB ini dan cukup banyak yang diterima. Ya. Nah, sehingga ini gambarannya. Ya, jadi ada FT itu yang dominasi SI. Nah, memang kalau di prodi kita tidak sarankan atau mengambil SI karena ini seperti belajar mandiri begitu ya. Yang materinya saja yang dipersiapkan oleh kementerian atau mitra dari kementerian. Cuman secara pengalaman itu berbeda dengan magang. Makanya kenapa di awal saya sampaikan tidak menerima SI. Nah, oleh karena itu memang untuk di prodi kita banyak yang magang. Nah, ini breakdown-nya. Kalau dari jumlah kita ada di nomor 8 ya, se-UNY. Ini prodinya. Ada 22 mahasiswa. Nah, ini kenapa ada satu? Nanti saya jelaskan. Ada satu yang mengambil student independen. Tapi kalau dilihat dari jumlah magang, nah kita tuh ada di nomor 3 ya, se-UNY ini. Kita ada 21 mahasiswa yang diterima di magang. Nah, satu yang ikut S ini siapa atau bagaimana kok boleh? Nah, jadi ini mahasiswa yang ada di semester ini genap ya, berarti semester 8. Mahasiswanya sedang ngambil TA, begitu ya. Dan ingin menambah pengalaman, jadi diperkenankan untuk ngambil SI. Dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena prodi juga tidak berkewajiban lagi untuk mengkonversi. Nah, tapi kalau yang magang ini kan kita harus konversi begitu ya. Nah, sehingga kalau sudah tidak ada tempatnya bagaimana nanti kan kita kesulitan. Nanti kalau teman-teman mau di semester 8 terutama ya, kalau mau nanti masih ada program MSIB ini dan ambil SI diperkenankan ya. Tapi sekali lagi harapannya tidak membebani kegiatan utamanya yaitu sedang ambil tugas akhir. Nah, jadi satu ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang memang sudah izin saya dan diperkenankan sehingga tidak membebani perkuliahan. Nah, tapi yang mahasiswa magang semester 6 ataupun nanti di semester 7 kalau mau ngambil lagi itu wajib mengambil yang magang. Karena dari sisi experience maupun dari sisi benefitnya dan persaingannya pun itu lebih ketat yang magang sehingga berjuanglah untuk mendapatkan yang magang. Karena kalau SI itu saya yakin gampang sekali nih, mudah untuk diambil. Karena peluangnya juga banyak sekali atau besar sekali yang diterima. Tapi secara experience SI ini kurang 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 lah ya dibandingkan dengan magang yang langsung turun terjun langsung di lapangan ikut proses bisnis atau engineering dari di perusahaan tersebut. Nah, ini gambarannya. Kenapa saya sampaikan? Jadi harapannya nanti teman-teman yang sudah diterima di MSIB itu akan saya minta apa? Minta tolong untuk sosialisasi ke adik angkatannya. Ya, semoga program ini masih berlanjut gitu ya. MSIB 7, MSIB 8. Nah, mungkin akan saya minta untuk sharing bagaimana cara tips dan triknya, bagaimana proses magangnya, seperti yang kalian sudah dapatkan dari kakak angkatan kalian. Nah, itu harapan saya ini saya sampaikan biar dapat gambaran oh ternyata kita harus mempertahankan nih ya eh, jumlah mahasiswa yang diterima di MSIP. Tentunya kan ini tidak hanya nama prodinya saja yang baik, tapi kalian sebagai pelaku-pelaku dari yang melaksanakan magang pastinya juga sangat senang sekali kan ya bisa magang di tempat atau yang bersertifikat resmi kementerian begitu ya. Nah, ini daftarnya ini sudah saya share ada 22 mahasiswa yang ambil SI itu paling bawah ini mahasiswa semester 8, yang di atasnya semester 6. Nah, mayoritas kalau kita lihat di sini ada PT PLN ya kebanyakan, tapi ada juga di KAI ya, ada juga yang di Telkom beberapa.
ada yang di UT, nah, saya nggak tahu ini tempatnya di Jakarta atau di Kalimantan gitu ya. Ada juga yang di Stackhawk. Nah, silakan biasanya ya, kalau kalian ingin diterima lagi nanti di MSIB, ambil perusahaan-perusahaan yang pernah kakak angkatan kalian ambil. Ya, biasanya kemungkinan untuk diterima besar. Ya, misalnya ini udah pernah di Stackhawk ya, karena mungkin sudah ada mahasiswa UNY terutama dari prodi kita yang memang sudah magang di sana dan punya eh, rekam jejak yang baik sehingga perusahaan itu mikir, oh ini dari UNY dan ini dari Teknik Elektronika. Kemarin bagus, oh sekarang diambil lagi. Nah, jadi silakan melihat peluang-peluang tersebut. Nah, ini saya share bukan untuk apa? Jadi oh, yang ini lebih baik daripada yang tidak diterima, tidak begitu ya. Kan ini yang terrecord dan ini yang bersaing dengan senasional ya. Jadi sudah sewajarnya kita publikasikan ya. Peluang untuk melakukan magang di perusahaan-perusahaan ini. Nah, itu terkait dengan MSIB 6 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan terkait dengan sebentar ini oke dah. Pembahasan terkait dengan kurikulum. Nah, oke sebentar ini saya share dulu. eh, Silakan teman-teman bisa presensi ya. Ada di kolom chat, silakan presensi. Nah, kita lihat dulu. Jadi di ini juga saya perlu share nggak apa-apa. Materi slide ini saya share. Ya, nanti silakan bisa sambil dibuka. Nah, di slide ini saya menampilkan dua link. Nah, kita ke rujukan yang pertama dulu. Buku peraturan, ya yang rujukan yang pertama, buku peraturan akademik UNI 2023. Uts. Nah, ini tinggal diklik saja, udah ada linknya. Nah, di sini sudah ada aturan ya dalam kita melaksanakan kuliah itu seperti apa. Di sini sudah cukup jelas dan kita nggak boleh keluar dari aturan ini. Ada dua bagian yang saya cuplik, terutama terkait dengan kelulusan ya atau penyelesaian studi di bab 9, sorry, bab 6 sama bab 12. Untuk di bab 6 sendiri terkait dengan penyelesaian studi dan cuti kuliah di bagian ke-1 terkait dengan batas waktu penyelesaian studi di pasal 10 ayat 1A itu ada bunyi ya. Batas waktu penyelesaian studi bagi mahasiswa sebagai berikut. Paling lama 7 tahun akademik. Jadi teman-teman yang kuliah di jenjang sarjana atau sarjana terapan itu maksimal 7 tahun. Untuk program sarjana atau sarjana terapan, aduh sebentar. Nah, dengan beban belajar paling sedikit, berarti artinya minimal telah menempuh 144 SKS. Kemudian dijelaskan lagi di bagian kelulusan, pasal 35 ini, ayat 1, kriteria kelulusan bagi mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, magister, dan doktor ditentukan dalam tabel berikutnya. Kita lihat di baris pertama ini ada program sarjana dan sarjana terapan, kebulatan program SKS itu minimal adalah 144. Dengan IPK minimal 2,5 dan nilai pre-TOEFL 425. Nilai D maksimal 10% dari total SKS tanpa nilai E. Nah, tapi fokus saya ada di jumlah SKS. Di sini disebutkan minimal 144 SKS. Artinya, teman-teman itu kan harus menempuh 144 SKS. Nanti kita akan simulasikan ya. Sehingga di semester 6 ini harus mengambil mata kuliah apa. Terus, daftar mata kuliah yang ada di kurikulum kita itu ada di link yang pertama yang di atas. Ini diklik aja. Nah, ini teman-teman akan diarahkan ke website prodi gitu ya. Nah, sementara itu tertampil jumlahnya 158 ya di kurikulum kita. Nah, kemudian next ya kita lanjutkan. Jadi kita sudah dapat satu catatan minimal 144 selama teman-teman melakukan studi di UNY untuk jenjang sarjana maupun sarjana terapan. Nah,
bagi mahasiswa semester 5 ya, atau mahasiswa yang sekarang ya, angkatan 2020, sekarang kan kondisinya mau naik semester 6. Nah, dari KHS yang sudah diamati ya hingga semester 5 ini, total SKS yang sudah ada nilainya atau total SKS yang telah ditempuh, artinya itu total SKS yang sudah ada nilainya ya, itu sudah 112 SKS. Ya kan? Artinya kalau minimal tadi 144 SKS kan artinya kita kurang 32 SKS yang ditempuh dalam 3 semester sisa. Semester 6, semester 7, dan semester 8. Nah, 32 SKS itu kalau kita breakdown termasuk untuk mata kuliah yang pertama, praktek industri terbimbing 8 SKS, praktek industri mandiri 8 SKS, KKN itu 6 SKS, TA atau tugas akhir itu 8 SKS. Ini ngambil dari mana? Ada di kurikulum ya. Semuanya ini ya, KKN 6 SKS, tugas akhir 8 SKS, PIT 8 SKS, PIM 8 SKS. Nah, jumlah dari sini ini kan berarti eh, sisanya berapa? 8 tambah 8, 16, 16, 24 ya, tambah 6, 24 tambah 6, 30 SKS ya. Jadi mata kuliah yang apa yang sangat wajib saja harus diambil aja sudah 30 SKS ya. Praktek industri terbimbing, praktek industri mandiri, KKN, tugas akhir. Nah, sehingga kemudian ada opsi mata kuliah pilihan yang maksimalnya 12 SKS. Nanti saya sampaikan apa saja mata kuliah pilihannya. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Sehingga teman-teman kekurangannya sebenarnya tinggal 32 SKS. Nah, skenarionya adalah bagi teman-teman yang saya cerita dulu yang MSIB. Ya, yang keterima di MSIB itu diwajibkan mengambil mata kuliah praktek industri terbimbing, praktek industri mandiri, beserta 3 mata kuliah yang ditawarkan dari 6 mata kuliah ini. Nah, bagaimana cara memilihnya? Nah, teman-teman yang di MSIB kan sudah jelas apa yang akan dilakukan, silabusnya seperti apa. Sehingga teman-teman bisa mengira-ngira kira-kira kalau silabus seperti ini mata kuliah apa yang harus saya ambil. Ini contoh ya. Oh, karena mungkin mengerjakan proyek. Oh ya sudah pilih manajemen proyek. Dan ini berkaitan dengan proses industri. Oh, ngambil manajemen industri. Ternyata di silabus kita juga belajar bagaimana presentasi, bagaimana bikin laporan, bagaimana caranya menulis berkaitan dengan engineering proses dan lain-lain, menggambar gitu misalnya. Nah, oh ternyata kaitan dengan komunikasi teknis. Ya sudah, ambil ini. Nah, kalau di silabusnya ada berkaitan dengan etika atau bagaimana cara menjadi seorang supervisor begitu ya misalnya ya. Nah, itu kan berkaitan dengan etika. Nah, silakan ambil mata kuliah berkaitan dengan etika. Atau magangnya itu berkaitan dengan oh, saya dapat proyek yang proyeknya itu kemungkinan besar bikin alat elektronik. Nah, silakan ambil mungkin perancangan sistem elektronis dan analisis pengujian sistem. Jadi silakan ini 6 opsi ini dipilih sesuai dengan kira-kira apa yang akan dikerjakan. Nah, gitu ya. Itu yang MSIP gampang karena sudah ada silabusnya. Nah, sekarang saya cerita yang non MSIP. Bagaimana dengan yang non MSIP? Tapi sebelum itu diperhatikan ya, yang MSIP ini ngambil 3 tambahan mata kuliah. Yang artinya jumlah SKS-nya 100 semester ini 22. Ya, nanti saya sampaikan di kenapa harus 22 ya. Terus yang non MSIP sama, PIT diambil, PIM diambil, terus ambil 2 mata kuliah dari 6 yang ditawarkan dengan cara yang sama. Nah, pertanyaannya, kalau yang mandiri atau non MSIB seperti ini kan kadang tidak ada silabusnya kan begitu ya. Nah, itulah kalian seharusnya itu cari informasi kira-kira nanti kalau saya magang di sana ditempatkan di mana atau mengerjakan apa sehingga bisa mengira-ngira kira-kira mata kuliah apa yang cocok nanti untuk diambil gitu ya. Tapi kalau terpaksanya sekali tidak ada informasi tersebut ya, ya tembak aja 2 mata kuliah yang kira-kira itu masuk. Misal kalian magang ada di bandara begitu ya, di bandara iya. Nah, di sana kemungkinan besar kan pasti berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan orang banyak. Pasti kan di sana harus mempelajari etika profesi. Ya udah masukkan etika profesi.
kemungkinan besar di sana juga banyak presentasi, ikut presentasi, bikin materi dan lain-lain berkaitan dengan teknis gitu ya. Ambillah komunikasi teknis. Jadi cukup itu saja. Kalau memang benar-benar dirasa tidak ada informasi berkaitan dengan apa yang nanti akan dilakukan. Kalau kalian sudah ada komunikasi dengan supervisor yang ada di sana atau informasi dari tempat magang akan ditempatkan di mana, tentunya akan lebih mudah dalam memilih mata kuliah ini. Nah, maksimal yang non MSIB itu ngambil 2. Nah, kenapa dibedakan? Jadi ini semacam bonus bagi yang MSIB itu dikasih 1 mata kuliah bonus. Nah, mata kuliah ini yang diambil di semester 6 ya, baik yang non MSIB ataupun yang MSIB, mata kuliah ini tidak ada kelasnya. Semua nilai yang digunakan untuk semua proses yang digunakan untuk menilai ini atau luaran yang digunakan untuk menilai mata kuliah ini itu semuanya sifatnya diambil dari laporan yang kalian susun baik untuk MSIB maupun yang non MSIB. Jadi semacam konversi. Begitu ya. Kecuali ada mungkin tambahan sedikit dosen itu minta apa. Contoh misalnya komunikasi teknis ya. Untuk ngetes bagaimana kalian melakukan presentasi ya boleh-boleh saja dosen itu misalnya minta kalian melakukan presentasi. Ya. Tapi secara umum ini tidak ada perkuliahan di kelas. Jadi silakan diambil seperti ini bagi yang non MSIP ambil 2 mata kuliah, yang MSIP ambil 3 mata kuliah. Ya. Nah, itu adalah KRS yang teman-teman harus ambil. Sehingga, nah kita kembali ke atas dulu. Sehingga sisanya mana? Nah, ini kan sudah ya. Ini sudah. Terus ini juga sudah. Ini 2 sampai 4 SKS ini sudah. Nah, artinya teman-teman tinggal kekurangannya ada di sini sama di sini. Yang nanti ini ya kalau lancar itu bisa diambil di semester 7 sehingga kalau tugas akhirnya bisa selesai dalam 1 semester, teman-teman bisa mengajukan sidang tugas akhir di semester 7. Ya, itu skenario yang paling baik. Dan kalau molor pun nanti di akhir tinggal tugas akhir saja, udah tidak terbebani dengan mata kuliah yang lain. Nah, itu adalah skenarionya, ya, skenarionya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kalau nanti PIM-nya belum selesai begitu ya? Nah, PM-nya belum selesai gimana? Ya nggak ada masalah. Nanti PIM ini juga bisa diambil lagi di semester 7. Tapi kan sudah tidak magang lagi ya, tidak ada pelaksanaan PI lagi, hanya administrasinya saja. Kan gitu ya. Sehingga nanti ini tinggal keluar nilainya saja di semester 7. Ya, kalau KKN ini menunggu informasi dari universitas ya, karena ini secara umum ikut KKN yang universitas ya. Sehingga beban kuliahnya ya tinggal tugas akhir saja sebenarnya. Nah, itu adalah skenario dari apa? Dari KRS yang nanti teman-teman akan ambil. Ya, nanti silakan kalau ada pertanyaan dikumpulkan dulu nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab. Nah, itu adalah kartu rencana studi untuk mahasiswa semester 6. Dan semuanya harus seperti itu. Jangan sampai ngambil PIM-nya sekarang dipaksa di semester 7 terus isi dari sisanya diisi semua mata kuliah. Nggak bisa. Ya, nanti kalau seperti itu nanti akan saya suruh kembalikan lagi oleh dosen PA-nya. Pokoknya harus seperti ini. Ya, ini skenario ini adalah skenario yang terbaik sehingga teman-teman bisa semester 7 itu ada kemungkinan bisa lulus. Ya. Nah, terus ya sudah ya kita sudah bahas KRS. Bagaimana dengan pelaksanaan PI yang teman-teman akan lakukan di selama 4 sampai 5 bulan ini. Nah, saya sudah bikinkan alurnya. Silakan nanti bisa dibuka lagi ya yang saya share di komunitas. Nah, saya coba akan jelaskan ya. Nah, ini adalah alurnya. Jadi dalam melaksanakan PI ini ya jujur kita melibatkan beberapa role gitu ya. Di sini teman-teman sebagai mahasiswa, Fakultas Vokasi di sini maksudnya itu adalah Bu Mariani ya. Silakan nanti bisa terkait dengan dibantu Bu Mariani ataupun langsung bisa ke fakultas. Terus koordinator UKKI Prodi itu saya. Dosen pembimbing itu adalah dosen yang sudah di-set ke teman-teman semua waktu itu sudah saya share di Google Sheet gitu ya. Terus ini adalah pihak industri. Ya, jadi pembekalan saya sudah mengadakan pembekalan. Sudah dapat sertifikat juga teman-teman ya.
kemudian nulis proposal. Setelah nulis proposal dimintakan dulu tanda tangan ke dosen pembimbing. Ya, jangan ke saya, kecuali saya juga sekaligus sebagai dosen pembimbing. Ya, jadi saya itu setelah dosen pembimbing menandatangani. Nah, dosen pembimbing akan mengoreksi proposal, dikasih pengesahan, dan pengesahannya sekarang harus ada barcode-nya seperti ini. Ya, jadi nggak bisa kalian asal nempel tanda tangan gambar seperti ini kan sekarang gampang sekali ya. Nah, sekarang ada barcode-nya. Jadi dosen-dosen sekarang bisa memverifikasi dokumen dari teman-teman itu ditandatangani resmi atau tidak. Ya, kalau kalian ini scan ini hanya berisi angka-angka atau kode-kode yang sifatnya random begitu ya. Tapi dosen-dosen sudah bisa menggunakan atau meng-cross check atau memverifikasi ya lebih tepatnya, ini sah atau tidak. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah ada yang berusaha nge-crop ini kemudian ditempel di dokumen-dokumen sesuka hatinya. Jadi silakan mintakan tanda tangan secara resmi, yang memasangkan tanda tangan ini adalah dosennya. Ya. Karena beberapa kasus kenapa kok harus sampai bikin ini? Karena banyak kasus mahasiswa itu hanya nempel tanda tangan digital nih. Ya, secara etika itu ya menyalahi kan gitu ya. Harusnya yang menandatangani itu kan dosen. Dosen itu tentunya dalam menandatangani tidak sekedar tanda tangan saja, kan melihat isinya, ya substansinya bagaimana, apakah perlu ada yang dikoreksi, sehingga yang bertanda tangan itu kan jadi tanggung jawab ya, punya tanggung jawab. Oleh karena itu ya tidak bisa asal sekedar nempel. Jadi ada barcode-nya sekarang yang bisa diverifikasi oleh setiap dosen. Nah, setelah mendapatkan pengesahan itu kemudian baru diupload ke si PKL. Saya rasa ini teman-teman sudah banyak ya. Di sini ada catatan ya, di nomor 6 itu kalau kalian scroll ke bawah. Nah, ini ya, proposal yang telah mendapatkan persetujuan silakan diupload ke si PKL-nya, ada linknya tinggal diklik. Calon tempat industri yang belum terdaftar di sistem silakan lapor ke koordinator UKKI yang kebetulan untuk periode ini masih saya, sehingga silakan WA saya untuk saya tambahkan secara manual karena daftar perusahaan yang ada di sana itu kan tidak mencakup seluruh yang ada di Indonesia gitu kan ya. Sehingga perlu ditambahkan manual apabila belum ada. Ya. Yang jelas itu WA saya saja, nanti akan saya minta data-data apa saja yang perlu diisi. Nah, setelah diupload, saya akan memberikan persetujuan. Ya, kalau sudah diupload, saya akan memberikan persetujuan. Beberapa saya tidak setuju. Kenapa? Karena ada beberapa mahasiswa yang uploadnya salah. Proposal yang diupload tidak ada tanda tangannya di proposalnya. Tentunya itu saya kembalikan. Atau tidak mengupload sertifikat PI, ya pembekalan PI. Nah, itu juga saya kembalikan. Atau salah upload. Kadang yang diupload itu pernah ya dokumen apa ya KHS. Nah, tentunya kan kalau salah-salah seperti itu saya kembalikan. Jadi silakan bagi yang ditolak atau di cancel nggak usah kecewa ya. Dilihat saja apa komentarnya. Terus diperbaiki, diupload lagi. Ya, nanti kalau sudah benar pasti akan di-approve. Nah, setelah itu silakan ketemu Bu Mariani atau ke fakultas untuk apa? Mencetak surat permohonan PI. Ini yang banyak sekali ditanyakan. Ya, seringkali gini, Pak, saya harus magang tapi saya harus melampirkan surat pengantar dari fakultas atau dari universitas ke perusahaan ini. Nah, inilah yang teman-teman itu butuhkan di nomor 8 ini. Jadi, untuk dapat itu ya harus melakukan alur dari nomor 1 hingga 7 dulu. Tidak bisa ujuk-ujuk saya bikinkan surat pengantar untuk teman-teman bisa magang, nggak bisa. Jadi silakan bikin proposal dulu, disahkan, ajukan, setelah disetujui baru minta suratnya. Karena ini bernomor dan ini tanda tangan resmi dari Pak Dekan. Ya. Karena ini yang sering sekali banyak ditanyakan. Gimana caranya minta surat pengantar? Ya, surat pengantar itu di nomor 8 ini. Ya, atau istilah surat permohonan, surat pengantar gitu ya. Intinya berkaitan dengan PI di suatu perusahaan. Nah, setelah itulah baru teman-teman ke industri, entah diantar ataupun di email atau di WA atau apapun gitu ya. Baru nanti industri akan menerima dan kemudian membalas. Ya, biasanya kalau sudah ada komunikasi sebelumnya ya pasti diterima kan begitu ya. Tapi kalau itu perusahaan besar yang sifatnya tuh duluan-duluan atau ada seleksinya, bisa jadi balasannya ditolak. Nah, kalau ditolak bagaimana? Nah, kalau ditolak nanti kembali lagi ke pembuatan proposal di perusahaan yang berbeda. Ya, tapi sebelum itu lapor ke saya dulu untuk meng-cancel di si PKL. Tapi kalau diterima silakan upload balasannya di si PKL. Nah, barulah nanti akan ada surat tugas. Nah, surat tugas inilah yang kemudian secara sah menyatakan bahwa dosen pembimbing itu mendapatkan tugas untuk membimbing mahasiswa A, begitu ya. Jadi kalau sebelumnya ini sebenarnya ini calon dosen bimbing sebenarnya.
Nah, setelah dapat surat tugas inilah baru dinyatakan dosen pembimbing. Baru kemudian, ini cukup penting ya teman-teman ya, nomor 13 ini. Mohon, ini biasanya lupa gitu ya, nomor 13 ini dibaca. Mahasiswa harus menginformasikan keberangkatan kepada dosen pembimbing, baik melalui pesan singkat, WA, email gitu ya. Intinya diinformasikan. Ya, sekaligus mohon izin gitu kan ya, umumnya begitu kan ya. Kita sebagai dosen di prodi itu kalau tahu oh sekarang mahasiswanya baru mau berangkat, itu kan itu juga paling tidak dapat informasi. Ya. Toh sekarang kan komunikasi gampang ya, sekedar lewat WA saja kita sudah apa namanya cukup mudah begitu ya, nggak usah sembunyi-sembunyi gitu, nggak usah ada apa namanya tidak perlu informasi gitu ya. Nah, jadi tetap harus diinformasikan ke dosen pembimbing. Perkara nanti dosen bimbing yang balas atau tidak balas itu silakan diinformasikan saja. Syukur-syukur minta didoakan segera lancar ya, sehingga nanti bisa jadi pelaksanaannya jadi lebih lancar. Nah, barulah kemudian teman-teman berangkat melaksanakan industri sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Nah, selama melaksanakan PI, diperkenankan teman-teman juga melakukan bimbingan. Bimbingan itu tidak harus ketemu langsung begitu ya. Boleh lewat WA, email, ataupun kalau memang ada kesempatan melakukan Zoom, ya tergantung dosennya jenisnya seperti apa gitu ya. Silakan. Dan ini minimal 3 kali. Ya, nanti ini akan ada lampirannya tuh di laporan ya, bahwa telah melakukan minimal 3 kali pembimbingan. Nah, sebaiknya itu dilakukan ketika teman-teman melaksanakan PI. Jadi tidak menumpuk di akhir. Nah, gitu ya. Jadi bimbingan yang endingnya untuk apa? Menulis laporan. Ya, menulis laporan. Nanti akan ada mekanismenya, saya sampaikan lagi kembali ke slide. Nah, setelah menulis laporan, ya, kemudian setelah dapat pengesahan atau setelah dosen pembimbingnya menginstruksikan, oke ini bisa diseminarkan. Nanti kemudian teman-teman sekarang diwajibkan melakukan seminar hasil PI. Nah, saya nanti masih menimbang ya terkait dengan seminar hasil PI ini, kita diskusikan dulu di prodi. Apakah harus dilaksanakan secara luring ataupun bisa hybrid gitu ya? Boleh daring, boleh luring atau seperti apa? Nanti ini informasinya menyusul, tapi yang jelas harus diseminarkan. Jadi teman-teman itu di PI mengerjakan apa, mendapatkan apa, itu kemudian harus diseminarkan. Yang isinya atau pesertanya ini itu boleh dari teman-teman kalian seangkatan ataupun angkatan di bawahnya. Ya, jadi tujuan saya adalah agar harapan saya yang ikut ini tuh adik angkatan kalian sehingga tahu, oh ternyata magang itu seperti ini, oh PI itu ternyata belajar ini. Tujuannya di sana. Sekaligus teman-teman belajar untuk membuat presentasi dan mempresentasikan di depan orang banyak. Nah, sehingga siapa tahu gitu ya, misalnya tadi mata kuliah etika komunikasi teknis gitu kan. Nah, itu kan berkaitan dengan bikin bikin presentasi dan bagaimana cara mempresentasikannya langsung bisa dinilai oleh dosen Eee, dosen mata kuliah tersebut di sesi seminar ini misalnya. Nah, itu diperkenankan. Ya, jadi intinya harus diseminarkan atau informasikan ke teman-teman yang lain ya, baik angkatan sendiri maupun ke angkatan di bawahnya. Dan ada persyaratannya. Namanya seminar ya nggak mungkin ya pesertanya cuma 2 orang. Nah, kalau di panduan ini ditulis minimal 30 orang, tapi setelah saya timbang-timbang gitu ya, mungkin akan saya kurangi, ya minimal 20 orang. Ya, ini kalau sesi Zoom ini aja, nah ini aja udah 81 orang, tentunya untuk ngumpulin 20 orang harusnya tidak susah begitu ya. Nah, jadi silakan saling bekerja sama ya. Boleh-boleh aja ya yang satu kelas, oh ya nanti semuanya hadir di sesinya siapa begitu ya. Dan kemudian berulang untuk semua mahasiswa. Nah, silakan bekerja sama untuk saling melengkapi menjadi peserta di seminar ini. Jadi minimal 20 orang. Nanti ini akan saya koreksi untuk yang ini masih 30 mahasiswa ya. Setelah itu, setelah seminar selesai barulah dosen pembimbing memberikan pengesahan laporan. Nah, bukti dari seminar ini nanti ada. Di sini sudah disampaikan ya. Nah, daftar kehadiran dan catatan mengenai pertanyaan serta jawaban harus dilampirkan di laporan PI. Jadi, selain bikin seminarnya, teman-teman juga harus menyediakan daftar hadirnya yang ditandatangani oleh para peserta seminar, beserta pasti kan ada sesi tanya jawab di sana. Nah, pertanyaan dan jawabannya harus ditulis, kemudian dijadikan lampiran untuk laporan PI.
barulah nanti dosen pembimbing memberikan pengesahan, ya, baru dimintakan ke saya sebagai koordinator UKKI. Ya, biasanya kalau saya lihat sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing, langsung saya tanda tangani. Tapi kalau saya dosen pembimbingnya ya pasti mungkin ada beberapa yang saya koreksi kan begitu ya. Setelah itu ke Fakultas Vokasi untuk ditandatangani oleh Pak WD, ya. Ini bisa langsung ketemu ataupun lewat sekretaris ataupun lewat loket yang di depan itu bisa. Barulah setelah semuanya ditandatangani baik dosen pembimbing, koordinator UKKI maupun Pak WD ya selaku pengelola di Fakultas Vokasi, barulah diupload ke si PKL. Nah, kalau sudah laporan diupload, barulah dosen pembimbing itu bisa memberikan nilai, baru keluar tuh slot nilainya. Nah, itu artinya ketika sudah dinilai, artinya satu siklus proses ini sudah selesai. Nah, itu dilakukan 2 siklus. Kenapa 2 siklus? Karena PIT sendiri, PIM sendiri. Kita ngomongin administrasi ya. Ya. PIT sendiri, PIM sendiri itu administrasinya. Tapi pelaksanaannya sekali lagi boleh langsung seri. Misalnya langsung 5 bulan, itu nggak apa-apa. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu nggak apa-apa. Tapi secara administrasi harus diselesaikan sendiri-sendiri. PIT nanti dapat nilai sendiri, diajukan lagi, PIM sendiri. Ya, itu alurnya seperti itu. Nah, jadi harapan saya ini saya jelaskan secara detail sehingga teman-teman ketika melakukan magang ataupun menjalankan magang atau PI nantinya tahu apa saja yang bisa dikerjakan. Ya, tidak sekedar melakukan magang saja, tapi ada beberapa proses administrasi yang harus dipenuhi. Nah, nanti silakan ini diklik saja untuk lebih detail dan jelasnya. Terus apa luaran dari praktek industri? Nah, luaran itu berarti tagihan yang nanti akan diminta. Ya, tentunya kalau kalian mengerjakan magang atau mengerjakan mata kuliah tertentu kan pasti ada outputnya gitu ya. Nah, ini outputnya apa? Outputnya itu yang pertama. Tentunya teman-teman harus dapat transkrip nilai dari industri. Ya, itu ada formnya. Nanti ada penjelasan ya di bawah. Ini tinggal ngisi saja si industri ya, sudah ada formnya. Terus ini yang paling penting ya, laporan beserta dengan lampiran-lampirannya. Nah, nanti format laporannya nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Terus ini sifatnya sebenarnya ini agak cukup berat sebenarnya kalau diwajibkan ya. Tapi akan punya nilai baik kalau itu eh, bisa didapatkan, yaitu adalah PKS ya, perjanjian kerjasama antara prodi kita dengan perusahaan tersebut. Ini formatnya udah ada, yang membedakan nanti isian data diri kalian, nama perusahaannya, begitu-begitu ya. Nah, nanti ini bisa dimintakan ke Bu Maryani, bisa diminta dibuatkan sehingga kalian tinggal bawa hard copy yang sudah ditandatangani oleh Pak Dekan ya, sehingga itu sah ataupun kosongan yang nandatangani industrinya dulu baru kemudian disampaikan ke Pak Dekan sehingga ini ada tujuannya. Tujuannya prodi itu jumlah kerjasamanya meningkat ya. Kita kan sebenarnya kerjasama ya dengan industri tersebut, cuman secara administrasi itu bisa dihitung kerjasama kalau ada buktinya. Nah, buktinya itu ini surat semacam dokumen terkait dengan perjanjian kerjasama. Tapi sekali lagi ini tidak saya wajibkan, cuman harapan besar saya adalah ini bisa didapatkan. Tentunya semakin banyak akan semakin baik. Nah, satu mahasiswa di tempat satu industri di situ ada beberapa mahasiswa cukup satu dokumen. Karena nanti isinya itu akan melampirkan beberapa nama sekalian dalam satu dokumen. Ya. Untuk ini nanti akan ada informasi lebih lanjut karena ini sifatnya masih opsional sehingga ditunggu saja. Nah, terus untuk laporan. Nah, laporan ini demi kebaikan bersama itu sudah saya bikinkan template yang teman-teman harus ikutin. Ya, ini sifatnya wajib sekaligus latihan untuk mempersiapkan tugas akhir. Nah, untuk mengerjakan laporan praktek industri atau laporan PI maupun laporan tugas akhir nantinya itu menggunakan LaTeX, tidak menggunakan Microsoft Word yang nanti formatnya acak-acakan gitu ya. Ini udah ada linknya dan saya juga sudah bikinkan tutorialnya. Ya, tutorialnya singkat-singkat hanya sekitar 5 sampai 10 menit. Kalian bisa ikuti, hanya ada 5 video. Ya, ini 5 sampai 10 menit saja. Template-nya ini sudah saya share juga di
slide sosialisasi, nanti bisa dibaca dengan detail. Intinya adalah laporan yang jadi, laporan ini sudah apa? Jadi nanti bentuknya tentunya PDF seperti ini dan rapi seperti ini formatnya. Ya, ini contoh saja ya. Nanti silakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini contohnya. Jadi sudah rapi seperti ini. Silakan nanti bisa diikuti. Ya, daftar isinya juga pasti rapi seperti ini. Ya, isiannya juga rapi sehingga dosen pembimbing itu tidak perlu mengoreksi format ya. Sehingga kita bisa fokus di kontennya. Oh, ini kontennya kurang bagus, diisikan yang bagian ini. Tapi kalau format ini benar-benar nggak perlu kita perbaiki. Karena banyak kasus format penulisannya itu begini. A, begini ya. Nanti di B-nya itu beda. Menjoroknya tuh di sini lah, kemudian ada yang maju sedikit lah, penomoran juga kadang nggak urut. Nah, itu bikin susah ya dosen pembimbing mengoreksi format. Oleh karena itu solusi yang terbaik adalah kita seragamkan formatnya dengan menggunakan latex. Jadi sambil kalian PI, sambil dipelajari, ini cukuplah 1 hari untuk mempelajari itu saya rasa cukup. Sehingga kalian tinggal fokus di konten juga. Ya, tidak perlu pusing dengan format. Dan besok saat tugas akhir juga wajib menggunakan template ini. Ya, template-nya ada lagi sih linknya ya. Cuman maksudnya formatnya mirip-mirip dengan seperti ini. Maksudnya menggunakan latex. Nah, lampirannya apa saja? Di belakang ini sudah ada sebenarnya. Kita lihat daftar isinya aja ya. Ini adalah lampiran-lampiran yang nanti teman-teman harus lampirkan di mana? Di laporan. Ya, sudah ada semua jadi tinggal disesuaikan. Untuk lampiran-lampiran ini mungkin kalau di sini belum ada formatnya ya. Nah, silakan itu bisa disesuaikan. Boleh pakai Microsoft Word yang nanti PDF-nya bisa di-embed atau dimasukkan manual ke PDF ini. Karena ini macam-macam bentuk-bentuknya ya beda-beda. Apalagi kalau yang seperti sertifikat. Nah, ini kan sudah dikasih jadi tinggal masukkan saja atau di screenshot gitu ya, masukkan ke sini. Bolehlah di screenshot masukkan ke dokumen ini itu bisa. Ada contohnya nanti di sini. Nah, yang terakhir bukti kerjasama tadi adalah yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama. Ya, jadi ada 12 lampiran gitu ya yang harus dilengkapi. Ya, beberapa sih mungkin seperti opsional ya. Seperti nomor 7 ini juga seperti opsional gitu ya. Dan ini juga ada tadi yang belum saya masukkan ya berkaitan dengan seminar ya. Daftar hadir seminar beserta daftar pertanyaan dan jawaban terkait dengan yang muncul di seminar. Nah, jadi silakan itu diikuti. Videonya juga sudah ada, tinggal diikuti saja. Ya, syukur-syukur teman-teman mau subscribe channelnya Prodi kita ya, ini Teknik Elektronika UNY. Nah, setelah itu ya, laporan ini yang nanti balik ke atas ya. Yang nanti tadi ya, syarat untuk mendapatkan nilai. Jadi, silakan ini dipelajari selama teman-teman juga masih proses magang. Jangan di akhir. Kalau di akhir nanti kelabakan gitu ya, karena mengerjakan laporan ini kan juga butuh waktu. Nah, untuk penyelesaian laporan itu salah satunya adalah membutuhkan data-data. Oleh karena itu, ketika kalian magang, kalau memang boleh itu difoto-foto, silakan perbanyaklah foto-foto karena akan lebih mudah banyak data sehingga kalian bisa sortir data mana yang mau dibutuhkan daripada kekurangan data dan harus kembali lagi ke sana untuk ngambil data lagi. Ya, jadi saran saya kalau memang diperkenankan untuk mengambil foto dan lain-lain ya, itu silakan ambil aja data sebanyak-banyaknya. Jangan cuma melakukan aktivitas tanpa ada bukti data yang kemudian nanti akan kesulitan ya membuat teman-teman jadi sulit ketika nulis laporan. Nah, itu berkaitan dengan pelaksanaan magang hingga laporan. Nah, kemudian ini sedikit catatan dari saya ya, walaupun tidak pernah kejadian yang jelek gitu ya, tapi ada kalanya, ada baiknya juga perlu saya share lagi gitu ya, agar teman-teman juga bisa ingat. Nah, ada beberapa etika yang mungkin teman-teman harus sedikit patuhi gitu ya di perusahaan nanti. Yang pertama tentunya harus mematuhi aturan perusahaan dengan baik. Jadi setiap perusahaan punya aturan sendiri-sendiri. Contoh misalnya gimana cara jalan dan cara nyebrang di perusahaan itu. Saya dulu waktu itu kerja di Astra Daihatsu Motor itu beda. Jadi jalan dan nyebrang di
baik di kantor maupun di dalam pabrik itu ada caranya. Tidak celengean sendiri gitu ya, suka-suka kita enggak. Nah, itu harus diikuti gitu ya. Jangan, bikin aturan sendiri. Jadi silakan di awal itu pasti ada pembekalan terkait dengan aturan. Nah, itu disimak dengan baik-baik, terutama terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Mohon itu diperhatikan dengan, baik-baik. Tentunya kita semua, eee, tahu ya bahwa tujuan magang itu kan untuk belajar, tidak untuk kecelakaan. Oleh karena itu, semuanya bisa kita persiapkan dengan baik, tentunya dengan cara mengikuti aturan, perusahaan itu dengan baik. Apalagi kita ditempatkan di tempat magang dengan resiko tinggi, misalnya PLN kemudian ditempatkan di, tegangan tinggi gitu ya. Nah, itu kan tentunya bahaya, banyak peraturan-peraturan yang harus dipatuhi agar semuanya tetap selamat dan, sehat. Terus bekerja dan berusaha dengan memberikan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Tentunya ketika teman-teman magang, itu akan dinilai oleh, supervisor kalian begitu ya. Nah, itu akan kelihatan ini serius tidak, ini bagaimana kinerjanya. Nah, ini salah satu kita bisa serius ya, coba seolah-olah teman-teman itu menjadi karyawan di sana. Pastikan banyak benefit ya. Kalau di MICB udah jelas ada semacam salary gitu ya. Tapi yang non MICB di perusahaan-perusahaan yang besar juga saya rasa juga mungkin akan ada, dapat insentif sehingga cobalah posisikan teman-teman itu sudah menjadi, seorang yang bekerja di sana. Mengerjakan segala tugas yang diberikan perusahaan dengan benar, rapi, dan tepat waktu, ya. Kemudian menghormati pegawai perusahaan tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan. Nah, ini saya tekankan sekali lagi karena banyak kasus ya, bikin video, upload TikTok, upload video gitu ya, upload story yang isinya itu kurang mengenakkan gitu ya bagi orang lain. Ya walaupun mungkin pengennya itu hanya lucu-lucuan atau sedikit mengomentari orang lain gitu ya, tapi kalau itu kemudian jadi ramai dan viral tentunya akan jadi masalah. Jadi silakan bersikap dengan baik begitu ya, tanpa perlu membeda-bedakan, kemudian juga hormati atasan kalian, hormati teman magang kalian, hormati mungkin yang nanti akan membantu teman-teman gitu ya, walaupun dia itu, hanya lulusan mungkin SMK atau, OB begitu ya, tapi tidak perlu kita beda-bedakan. Jadi silakan, teman-teman bekerja dengan profesional. Terus juga meninggalkan lokasi atau instansi atau perusahaan selama kegiatan berlangsung tanpa izin. Jadi intinya apapun silakan izin terhadap supervisor kalian. Ya, izin apapun. Misalnya sakit, ya mohon izin. Ya kalau ada keperluan yang mungkin tidak bisa hadir, silakan izin. Ya, sehingga, supervisor kalian tahu gitu, oh ya ini izin dan ya nggak ada masalah pasti diizinkan ya. Ya paling tidak itu kan jadi tahu ya kalau ditanya atasannya, "Ini mana anak magangnya?" "Oh ini baru izin Pak," itu kan enak gitu ya. Kalau supervisor ditanya, "Ini mana anak magangnya?" "Nggak tahu Pak." Nah itu kan tentunya juga nggak, nilai jelek juga buat kita kan begitu ya. Terus kemudian jujur, disiplin, santun, profesional, dan menjaga etos kerja di perusahaan tempat magang ini umum ya. Nah ini juga beberapa mungkin ada sifatnya yang rahasia, ya berkaitan dengan data-data, silakan dikonfirmasi, ya. Ini boleh nggak di-share, ini boleh nggak diambil, ini boleh nggak difoto, boleh nggak di-video, itu silakan, bisa dikonfirmasi. Terus yang ini juga cukup penting, teman-teman magang itu kan membawa nama UNY ya. Jadi oleh karena itu, jaga nama baik alma mater, ya. Jangan sampai membuat, pelanggaran-pelanggaran di sana sehingga nama diri kalian dan nama alma mater itu menjadi jelek. Tentunya kalau kita bisa menjaga nama alma mater kita, ya seperti di PLN gitu, nanti akan banyak teman-teman yang kerja di sana. Nah, itu akan membangun persepsi, "Oh, UNY itu bagus. Besok kalau lulus dari sana, kerja di PLN gampang." Nah, itu kan salah satu kita bisa menjaga nama baik itu kan begitu. Tapi kalau ada satu saja yang bikin itu rusak, ya susah nanti kita akan, dikenal dengan baik, ya. Nah terus, ini ada beberapa saran ya yang saya sampaikan terkait dengan, peluang. Jadi, informasi terkait rekrutmen pegawai di perusahaan ini bisa kalian dapatkan. Bahkan beberapa perusahaan itu memberikan semacam golden ticket. Nih kalau kalian magang di sini, nanti kalian lulus, ini daftar aja di sini dengan semacam rekomendasi dari ketika menyelesaikan magang di perusahaan itu. Nah saya juga menjumpai banyak yang modelnya seperti itu. Ya bahkan ada tuh beberapa yang belum lulus, juga sudah kerja di sana. Ya itu tentunya kalau kalian magang di tempat yang bagus, kemudian bisa mendapatkan peluang ini, nah nanti ketika setelah lulus dengan mudah, bisa kembali ke sana tentunya akan lebih
apa namanya baik begitu ya. Sehingga teman-teman penting nih menjaga komunikasi dengan pembimbing terutama dari perusahaan. Karena informasi-informasi itu kan biasanya dari pembimbing kita kan begitu ya. Terus peluang yang kedua, project ya kalau mengerjakan project ya atau aktivitas yang sifatnya keteknikan itu dapat menjadi topik tugas akhir. Nah, ini sebenarnya peluang yang mungkin jarang gitu ya teman-teman ambil sepenglihatan saya, sepengalaman saya membimbing praktek industri itu jarang. Nah, tapi silakan bagi mahasiswa yang magang di periode ini kalau ada yang melihat, oh ini sepertinya bisa dijadikan topik tugas akhir. Silakan konsultasikan dengan pembimbing industri, Pak ini bisa nggak kalau ini sekalian saya jadikan tugas akhir sehingga kebutuhan datanya ini saya penuhi dari aktivitas yang saya lakukan di magang sekarang ini. Nah, sehingga bisa jadi opsi terbaiknya adalah ketika kalian selesai PIT, PIM, dan juga bisa menyelesaikan tugas akhir sekaligus ya. Itu kaitan dengan data ya. Tentunya kan untuk laporannya butuh waktu juga untuk nulis ya. Tapi paling tidak kalau ada topik yang yang menarik dan itu bisa diambil datanya tentunya dengan persetujuan dari pihak industri, silakan itu diambil. Ya, jadi kalian kembali ke kampus itu bisa menyelesaikan perkuliahan dengan cepat. Oke, itu adalah materi kita hari ini. Saya rasa sudah cukup banyak ya. Ini juga sudah jam 10 pas. Oleh karena itu kita buka sesi tanya jawab. Monggo, silakan boleh raise hand nanti atau langsung open mic untuk sesi tanya jawab. Sambil saya konfirmasi dulu ke Pak Aris apakah sudah bisa berkenan hadir. Ya, silakan teman-teman semua. Dio, ya silakan Mas Dio Dwika. Maaf, ya suara saya terdengar. Ya, terdengar Mas, silakan Mas. Oke. Saya mau izin tanya terkait dengan alur praktik industri tadi. Untuk yang MSIB dan non MSIB itu apakah ada perbedaan alurnya? Terutama yang untuk yang MSIB itu terkait dengan surat-surat rekomendasi dari fakultas dan lain-lain itu prosesnya apakah sama seperti itu? Soalnya kalau misal kita harus menyelesaikan alur sampai dengan proses pengajuan di SIPKL itu mungkin dengan waktu untuk yang di MSIB agak mepet. Mungkin ada perbedaan atau tidak? Terima kasih. Oke, bentar, saya catat dulu ya. Oke, alur ini langsung saya jawab ya. Oke, langsung saya jawab ya. Terkait dengan alur, apakah sama MSIB dan non MSIB? Sama. Cuman yang MSIB ada keunggulannya. Kenapa? Karena di sini tidak perlu mengirim penerimaan apa namanya atau menunggu balasan. Kenapa? Karena kan kalian ketika terima di MSIB kan sudah dapat tuh surat atau apa sih istilahnya ya? Apa? Kalau intinya berkaitan dengan offering, setelah offering bukti penerimaan itu ya, kan ada tuh. Iya ada Pak. Nah itu dapat dijadikan bukti kalian telah diterima. Jadi ini malah tidak perlu banyak yang diurus, tinggal bikin aja proposal, dapat tanda tangan, ini cetak, ini nggak perlu hadir ke kampus gitu ya, ini request online aja bisa lewat WA, kalian upload hasil ini langsung diupload lagi bukti sudah diterimanya, bahkan langsung bisa PI. Nangkap nggak penjelasan saya? Oh iya Pak, berarti tidak harus menunggu surat balasan dari pihak industrinya kan? Nggak usah. Sebenarnya bukan tidak menunggu ya. Surat ini kalian sudah dapatkan. Dengan kalian diterima di MSIB kan sudah dapat surat tuh. Surat penerimaan. Nah itulah yang digunakan untuk upload ini. Untuk yang diupload itu bisa menggunakan SS-an setelah kita menerima offeringnya tuh? Ya pokoknya surat yang menyatakan kalian telah diterima. Ya bisa jadi setiap program MSIB beda-beda gitu ya. Saya nggak tahu di MSIB 6 ini bentuknya seperti apa. Ya kalau
pastinya pasti dikirim ke email ataupun ke akun kalian. Kan gitu ya. Dan namanya surat resmi itu pasti yang bertanda tangan Mas ya, atau ada sesuatu di sana yang menyatakan ini sah gitu loh. Tidak semacam cuma dokumen doang isinya apa gitu tanpa ada pengesahan atau ada nomor atau ada apa gitu ya. Ya kan pasti ada sesuatu di sana yang menyatakan ini surat resmi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan ada lagi. Kemarin ada beberapa yang tanya lewat WA gitu ya. Nah, ini saya suruh tanya di sini aja sekalian. Ya, silakan Mas Brezen. Mungkin izin bertanya Pak, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu terkait surat pernyataan terkait konversi MBKM. Apakah di prodi kita tuh perlu untuk mengisi surat tersebut? Soalnya tuh untuk eh, pengisian surat pernyataan tersebut kemarin ada banyak kendala di grup MSIB. Jadi mungkin izin bertanya apakah itu perlu untuk kita isi atau tidak. Dan yang kedua itu kalau untuk ikut MSIB nanti untuk semester depan apakah KKN akan bisa dikonversi ya Pak atau tidak? Mungkin terima kasih itu pertanyaan saya. Oke, ini ya pertanyaannya ya. Pertama, surat pernyataan konversi MBKM untuk PDPT kan ya. Ini saya konfirmasi dulu. Untuk PDPT kan Mas Brezen ya. Betul, Oke, PDPT UNY kan ya. Nah, betul. jadi gini, sebenarnya proses konversi proses konversi mata kuliah itu secara umum itu di-handle di website PDPT uny.ac.id di sini. Nah, untuk mendapatkan konversi di sini, teman-teman tuh harus melampirkan surat pernyataan konversi yang ditandatangani oleh Korprodi. Ya, tapi pengalaman saya, semua proses yang dilakukan di sini itu lama sekali. Sementara kita kan butuh nilai segera. Nah, oleh karena itu, eh, kalau suratnya saya rasa perlu tetap dibikinkan, tapi untuk pegangan teman-teman saja. Ya, kalau ditunjukkan ini bagaimana proses konversinya ini ada, kita buktinya ada. Silakan ini dibikin saja nggak apa-apa. Atau ini kan hanya tanda tangan dari Korprodi. Jadi bagi teman-teman yang keterima MSIB, silakan bikin surat ini. Dimintakan ke tanda tangan Pak Aris dan saya kalau nggak salah ya. Nanti di cross check lagi isinya tanda tangannya siapa. Itu kan cukup mudah. Jadi mintakan saja nggak apa-apa. Silakan itu disimpan dulu. Kalau nanti diminta untuk ditunjukkan, silakan tunjukkan dan kalian sudah punya. Tapi secara umum itu digunakan untuk proses konversi di sini. Nah, kita tidak melakukan konversi melalui website ini. Jadi nanti kan kita udah ada dosen bimbing masing-masing tuh. Kalau kalian sudah selesai melaksanakan PI, otomatis kan dinilai oleh dosen bimbing langsung. Ya, tidak perlu melalui konversi lagi. Ya, oleh karena itu sebenarnya surat itu tidak dibutuhkan. Tapi sebaiknya bagi yang diterima MSIB, saya menyarankan tetap dimintakan tanda tangan. Ya, dibuat kemudian mintakan tanda tangan. Cukup jelas itu, Mas Brezen? Jelas Pak. Nah, terus yang kedua, KKN bisa dikonversi. Nah, kalau teman-teman mengikuti MBKM di semester 7, ya. Jadi gini, sebenarnya ada 2 opsi yang teman-teman bisa lalui untuk mencapai atau memenuhi mata kuliah KKN. Ikut MSIB bisa nggak? Nah, kalau ikut MSIB itu kan sifatnya magang dan studi independen ya. Tentunya kalau dilihat dari capaian pembelajarannya kan secara nganut nggak nyambung gitu ya dengan KKN. Tapi bisa nggak? Ya bisa-bisa saja, nggak ada masalah. Jadi kalau besok di semester 7 mau ngambil eh, MSIB lagi begitu ya, kemudian nanti itu direncananya mau dijadikan konversi untuk KKN, boleh, nggak ada masalah. Dan sudah terbukti banyak yang bisa. Ya, cuman untuk yang semester 7 nanti itu harus lewat PDPT. Karena yang menilai KKN itu kan bukan dosen dari prodi. Karena ini kan mata kuliah umum ya. Yang nilai itu kan nanti dosen pembimbing yang diset sama universitas. Nah, barulah itu yang nanti membutuhkan prosedur dan alur yang harus dijalani di PDPT. Ya, jadi kalau jawaban dari pertanyaannya bisa nggak KKN dapat dari konversi? Jawabannya bisa. Ya, dan tidak hanya program MSIB saja kalau mau mengkonversi KKN, yang lainnya juga ada ya. Nanti silakan dicari sendiri kira-kira
program MBKM yang relate dengan KKN juga bisa. Tapi saran saya ya MICB lagi karena MICB cukup banyak benefitnya. Oke, itu cukup. Ada lagi atau ditambahkan, Mas Presiden? Mungkin untuk sekarang cukup belum. Ya. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Kemarin kan saya juga ada konfirmasi ke Pak Ardi juga terkait, saya kan ikut programnya dari Jarum, itu kan Community Empowerment, yang dia itu sifatnya kayak model CSR tuh loh Pak, bergerak di masyarakat terkait tentang urban farming juga. Nanti itu juga saya bekerja sama CSR dari Jarum juga. Jadi itu nanti proyeknya di Bantul. Nah itu kemarin tuh tanya cutting, Mas Satya itu kan dia juga ikut Community Empowerment, katanya bisa dikonversi KKN, cuma tergantung nanti dari prodinya gimana. Nah itu nanti prosedurnya itu berarti dijelaskan pas di semester 7 ya Pak? Apa nama programnya, Mas? Community? Community Empowerment. Itu rencana mau dikonversi jadi KKN. Iya Pak. Oke. Tentunya sebenarnya asasnya tuh begini. Semua aktivitas itu logikanya bisa dikonversi, ya sebenarnya bukan bisa ya. Ada peluang bisa dikonversi untuk menjadi nilai dari mata kuliah apapun. Ya. Cuman, nah, apakah itu pertanyaannya adalah apakah bisa memenuhi luaran yang diharapkan dari KKN? Karena setiap mata kuliah walaupun dikonversi kan tetap ada standarnya begitu ya. Masa kita belajar teman-teman misalnya dapat tugas atau dapat ikut MBKM terkait dengan magang begitu ya, kemudian mau dikonversi untuk mata kuliah bahasa Indonesia, padahal di sana nggak sama sekali tidak mempelajari bahasa Indonesia sama sekali kan. Nah itu kan lucu gitu ya, nggak mungkin kan gitu ya. Nah tentunya ini harus di cross check agenda ini tuh isinya apa saja biasanya. Ya, jadi sebenarnya logikanya adalah semua itu bisa dikonversi asalkan memenuhi luaran yang diharapkan. Ya, itu umumnya seperti itu. Nah, yang bisa mengetahui KKN ini bisa dikonversi atau tidak, itu sebaiknya memang perlu ditanyakan ke unitnya. Kalau saya itu kan UKKI itu berkaitan dengan PI, ya. Nah, di UNY itu ada unit layanan KKN PK, ini bisa ditanyakan. Nah, ini kebetulan buka Instagramnya ya, ini ada link tree-nya nih. Nah, siapa tahu di sini ada kontaknya gitu ya. Nah, ini ada webnya nih. Nah, silakan ini ditanyakan lewat sana langsung. Tapi secara umum yang saya tahu itu bisa aja dikonversi dari aktivitas apapun. Nah, jadi jawaban saya itu, Mas. Nanti silakan detailnya itu perlu dikonfirmasi ke unit KKN karena yang bisa memberikan penilaian KKN itu nanti di unit KKN, bukan saya. Gitu. Baik Pak Ardi, terima kasih informasinya Pak. Ya, saya rasa cukup jelas. Monggo yang lain. Pak Ardi, Ya, izin. ya silakan. Ya, mungkin ini juga tambahan juga pengetahuan bagi teman-teman ngaten ya. Jadi kemarin itu ada beberapa mahasiswa sebelum memilih MSIB itu sempat ada yang bahasanya itu curhat ke saya ngaten Pak Ardi. Secara informal dan menyampaikan bahwa saya itu mau mendaftar MSIB tapi tidak sesuai dengan bidang minat saya seperti itu. Dan dilalah tadi saya cek di list keterima itu. Nah, dan jadi teman-teman ini gambaran saja kalau teman-teman itu sudah bekerja misalkan itu kita tidak bisa memilih sesuai dengan apa yang kita mau. Kadangkala itu bisa jadi di luar dari apa yang kita mau seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Kalau MSIB-nya misalkan kalau teman-teman bidangnya elektronika, tapi dilalah ketompo di IT kayak gitu, atau bagian apa gitu yang kelistrikan atau gimana dia biasanya elektronika. Nah, itu juga kalau sudah keterima ya tunjukkan performance-nya
Itu yang pesan dari saya seperti itu. Karena ke depan itu kita tidak tahu masa depan kita. Itu apa ilmu dari saya seperti itu. Jadi bisa jadi itu menjadi jalan rezekinya teman-teman ketika itu nanti sudah lulus dan bekerja di situ. Jadi akan teringat performance-nya teman-teman ketika magang. Ngaten nggih Pak Adi nggih, itu Ya, sedikit tambahan dari saya karena ada yang pernah curhat ke saya ngaten Pak Adi. Terus yang kedua, ketika nanti sudah misalkan teman-teman ditugaskan di perusahaan, terutama dalam tanda kutip di pabrik, teman-teman kalau di perusahaan itu ada namanya jalur jalur teman-teman bisa lalu lalang, jalur safety. Jadi biasanya catnya itu yang sering itu tengahnya cat tengahnya hijau, kiri kanannya kuning. Itu teman-teman boleh melewati itu. Itu yang sering bisa teman-teman di situ. Jangan melewati jalur di luar itu karena biasanya kendaraan lalu lalang di situ. Nah, seringkali itu terjadi ketika teman-teman tidak nurut dengan aturan itu akan menjadi kecelakaan kerja. Itu sudah diperkirakan. Dan biasanya di briefing di awal itu sesuai yang disampaikan oleh Pak Abdi itu pasti akan dilakukan. Salah satu briefingnya yaitu tentang jalur itu. Terus yang ketiga, jangan lupa rahasia perusahaan itu teman-teman jangan diekspos. Biasanya Gen Z itu kan sukanya dikit-dikit nyetatus ngaten nggih Pak Adi. Kadang di WA, di IG atau di TikTok supaya menunjukkan bahwa aku loh magang di sini gitu. Tapi kadang teman-teman lupa bahwa itu adalah salah satu rahasia perusahaan yang diekspos oleh teman-teman, sebenarnya itu adalah secret dari perusahaan itu. Jadi lebih baik teman-teman kan di sana ada pembimbingnya di industri tadi yang disampaikan Pak Adi namanya tadi itu. Nah, sampaikan aja Pak, kalau yang seperti ini apa boleh kami expose? Atau kalau misalkan enggak boleh ya sudah. Yang boleh seperti apa? Untuk menunjukkan bahwa saya makan di sini untuk pelecut adik-adik tingkat misalkan gitu. Monggo. Itu nggih ngaten. Itu 3 masukan dari saya, terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Pak Adi. ya, makasih banyak Pak Septian atas sharing pengalamannya. Nah, ini Pak Aris sudah bisa bergabung dengan kita dan mungkin sedikit memberikan statement terkait dengan terutama dengan pelepasan, karena ini sekaligus kita agendanya adalah pelepasan mahasiswa untuk praktek industri tahun 2024. Waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Aris. Tes, harusnya masuk? Masuk Pak Aris, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Pak Ardi untuk ikut bergabung karena sebenarnya sedang ada acara, tapi karena ini cukup penting jadi saya memang luangkan waktu untuk bisa bertemu sebentar dengan teman-teman mahasiswa khususnya dan beberapa dosen yang ikut bisa bergabung pada pagi menjelang siang ini. Seperti yang disampaikan dalam acara, ini adalah acara pelepasan para mahasiswa untuk magang di MSIP khususnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyampaikan yang pertama, selamat sudah diterima di program MSIP. Ini program yang cukup keren lah gitu ya menurut saya, karena selain Anda belajar dan bekerja di sana, Anda dapat gaji juga, dapat pengalaman, dan itu tidak semua orang bisa. Jadi tolong disyukuri dengan dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Kemudian yang kedua, kaitan dengan lembaga, kaitan dengan UNJ, kami berharap teman-teman seperti disinggung juga oleh Pak Septian tadi, mungkin magang di tempat yang betul-betul Anda sukai, Anda pilih dengan tepat, atau kadang-kadang keterima di yang mungkin pilihan kedua atau pilihan ketiga yang mungkin tidak terlalu siap untuk di sana. Apapun masalahnya, monggo ini kesempatan sekali lagi disyukuri, maka disiapkan sebaik-baiknya. Kemudian ada bimbingan saya yang terima di PLN. Saya tanya, apakah Anda tahu tentang power, tentang PLN dan sekitarnya? Belum tahu Pak. Oke, tidak apa-apa. Tapi tolong siapkan, pelajari dulu, sehingga Anda bisa punya performa yang bagus di sana. Gitu. Syukur Anda bisa membuka jaringan baru, bisa membuka kenalan baru, itu baik untuk Anda, juga untuk kampus. Oleh karena itu tolong dikerjakan dengan baik, melakukan satu kegiatan dengan sebaik-baiknya,
jangan mempermalukan diri Anda dan alma mater gitu. Dan yang ketiga terkait dengan teknis laporan dan sebagainya, mohon diikuti petunjuk dari Pak Ardi. Dan dari saya sendiri kemarin pengalaman bahwa karena beberapa PIT dan PIM digabung, mohon dipastikan PIT dan PIM itu beda judulnya, tentu beda juga kontennya gitu ya. Setidaknya konten yang di bab 3 dan bab 4 gitu. Kemudian kalau seandainya teman-teman, ini berikutnya lagi, teman-teman di sana mengerjakan kegiatan itu lebih dari 1 orang, ya, misalnya satu dari UNY di perusahaan yang sama mengerjakan hal itu bareng-bareng. Nah, tolong ketika laporan dibuat terpisah dari sejak judulnya. Dikeroyok bareng berdua atau bertiga, tapi judulnya dibuat berbeda, gitu ya, sehingga tidak kelihatan itu copy paste atau apa namanya ya yang contek dan sebagainya. Itu saya kira secara administrasi perlu disiapkan. Terkait dengan apa namanya MOU dan sebagainya, kalau memang itu ada masalah tolong segera dikonsultasikan ke kami biar nanti bisa membantu juga untuk UNY terkait dengan itu. Jadi saya kira itu selamat untuk bisa berangkat ke MSIB, mungkin tidak bareng-bareng hari ini, tapi paling tidak ini kesempatan kita untuk menyampaikan hal ini. Sekali lagi mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan dan bisa membuat menjadi satu yang baik untuk masa depan teman-teman mahasiswa sekalian. Saya kira itu Pak Ardi, mudah-mudahan cukup untuk memberikan sedikit bekal maupun ya ucapan selamat supaya teman-teman tetap semangat. Kalau ada masalah jangan lupa konsultasi dengan pembimbingnya. Saya kira itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aris di sela-sela waktunya sudah bisa memberikan statement terkait dengan pelepasan praktek industri. Matur nuwun. Saya pamit lagi nggih. Nggih, matur nuwun Pak Aris. Ya, monggo teman-teman, kita masih ada 10 menit terkait dengan sosialisasi ini, tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan. Ya, Mas Danu, silakan Mas. Selamat pagi Pak, saya Ya, izin pagi. terkait untuk pengisian pengajuan di SIPKL. Dalam MSIB kan kita bisa langsung melaporkan laporan PIT dan PM Pak. Kemudian dalam sistem SIPKL-nya apakah langsung kita memasukkan pengajuan PKL-nya itu PIT saja atau dua-duanya Pak, kita masukkan PI mandiri dan terbimbing gitu Pak? Oke, itu saja. Iya Pak. Ya, saya share lagi. Jadi pertanyaannya kan sebenarnya nggak cuma MSIB ya. Kalau magang yang sifatnya 4-5 bulan begitu kan misalnya ya. Itu proposalnya bikin 1 atau 2 sih kan gitu. Ya. Jadi konsepnya adalah ini kan mata kuliah yang berbeda. Mata kuliah yang berbeda sehingga butuh tempat penilaian yang berbeda. Nah, tempat menilainya itu adalah terkait dengan usulan dari teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendapatkan nilai PIT dan PIM, tentunya harus mengusulkan 2 itu. Nah, itu konsepnya. Nah, cuman secara teknis, proposalnya bisa dibikin 1 saja. Tinggal di timeline atau schedule-nya itu yang di statement bahwa ini adalah pelaksanaan magang atau PI yang dilaksanakan itu ya 4 sampai ya ada 5 sampai 6 bulan begitu ya. Ya, karena satunya kan minimal 2,5 bulan ya. Nah, jadi bisa 5 sampai 6 bulan. Nah, jadi secara proposal tetap 1 aja, nggak apa-apa. Bikin 1 nggak apa-apa, tapi nanti pengajuannya sendiri-sendiri. PIT diajukan dulu sendiri hingga selesai, baru kemudian PIM. Ya, kecuali saya nggak tahu apakah sistem yang sekarang itu sudah bisa mengajukan 2 sekaligus atau harus selesai dulu PIT-nya. Nah, nanti sambil dilihat. Tapi yang jelas ajukan dulu 1 untuk PIT. Ya, karena judul PIM kan berbeda. Otomatis bisa jadi judul itu didapatkan setelah tengah-tengah atau menjelang akhir ya untuk yang PIM. Tapi yang PIT kan bisa awal-awal sudah mulai dapat judul tuh. Nah, jadi proposalnya bikin sendiri-sendiri. Proposalnya bisa bikin 1 untuk 2 kegiatan, tapi prosesnya tetap sendiri-sendiri. Sehingga laporannya juga tetap sendiri-sendiri. Gitu, Mas Danu. Cukup jelas? Cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Ya. Monggo yang lain. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan. Ya, Mas Brezen, silakan.
mungkin mohon izin untuk konfirmasinya terkait tadi kan untuk PIT dan PM dipisah ya Pak untuk dua proposal, dan apakah itu nanti misal di PIT itu sudah kita lakukan seminar hasil, nah apakah nanti di PM juga akan kita seminarkan juga hasil dari laporan tersebut. Dan Oke. mungkin yang kedua ada terkait konsolidasi yang pas itu sempat saya tanyakan untuk konsolidasi nanti seperti kita ngasih tahu terkait jadwal konsolidasi perusahaan kita tuh kapan. Nanti tinggal kampus yang datang gitu ya Pak, atau gimana? Oke, ini saya jelaskan. Yang pertama kaitan dengan seminar hasil. Nah, di sini kan sudah jelas ya, ada seminar hasil. Kalau itu dilaksanakan di satu perusahaan, ya seperti MSIB itu kan satu perusahaan, kemudian waktunya panjang ya. Seminar hasilnya cukup satu kali aja, tapi harus memuat dua konten, baik di PIT maupun di PIM. Karena introduction-nya kan sama ya, perusahaannya sama, lamanya sama, aktivitasnya mungkin relatif sama, aktivitas rutinnya ya, tapi kan bisa jadi projectnya yang berbeda. Nah, disampaikan di PIT saya mengerjakan ini segini segini segini, di PIM saya mengerjakan ini. Ya, jadi cukup satu. Tapi ada mahasiswa yang PIT di satu perusahaan, PIM satu perusahaan. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana? Ya mau nggak mau tetap dua kali seminar hasil. Wong perusahaannya beda, proyeknya berbeda, kan gitu. Ya, jadi tergantung teman-teman melaksanakan di satu perusahaan atau di masing-masing perusahaan untuk masing-masing PI dan PIT dan PIM. Ya, itu jawabannya. Terus yang kedua, konsolidasi MSIB bagaimana? Jadwal konsolidasi itu dari perusahaan. Jadi kalau ditanya siapa PIC-nya, isi dengan nama saya. Ya, jadwalnya mengikuti sana saja karena biasanya Zoom. Ya, nanti akan saya usahakan untuk hadir. Udah itu aja, kita ikuti. Konsolidasi ini semacam intinya eh, kesepakatan antara perusahaan dan prodi kaitan dengan konversi SKS. Ya, utamanya di sana. Ya, sekaligus kalau ada informasi yang berkaitan dengan magang itu bisa disampaikan di sana. Tapi yang jelas jadwal konsolidasi itu dari perusahaan, isi nama saya sebagai PIC MBK, isi apa namanya MSIB Prodi. Nanti saya yang akan hadir karena konsolidasi sekali lagi biasanya Zoom biasanya. Oke, ada lagi? Misi Pak, maaf izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Ryan. Maaf Pak sebelumnya untuk data magang saya sendiri untuk PIT-nya itu sudah tercantum 5 bulan Pak. Mungkin apakah itu disensal? Apakah mungkin nggak usah disensal, tapi ntar di pertengahan bulan saya ngajuin PIM-nya di si PKL-nya Pak. Sebenarnya Mungkin Pak, sebenarnya paling bagus diperbaiki ya. iya Pak. Nah, tentunya itu harus diperbaiki. Kalau PIT-nya kalau 5 bulan ini kan anu ya, untuk dua aktivitas kan ya, PIT dan PIM sebenarnya kan ya. Nah, ajukan aja PIT-nya 2,5 bulan, PIM 2,5 bulan. Kalau itu mengajukan 5 bulan, silakan request ke saya untuk saya lakukan pembatalan. Nah, saya batalkan langsung nih. Baik Pak, terima kasih. Kelihatan nggak? Ini kan ya. Lihat Pak, ya Pak. Nah, ini saya batalkan, silakan ajukan ulang. Baik Pak. Oke, ada lagi? Untuk dari saya pribadi cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, Mas Farhan, silakan Mas. Ini Pak, tadi kan terkait dengan PITPM dan Bapak kan tadi bilang kalau semisal PIT-nya berbeda-beda dengan PIM, perusahaannya itu kan ada 2 seminar ya Pak. Nah untuk pelaksanaan seminarnya itu pelaksanaannya digabung di akhir atau misalkan PIT-nya selesai seminar, nah lalu PIM-nya selesai seminar atau digabungin Pak? Sebenarnya ini sekali, teknisnya, sebentar. Kan gitu ya misalnya. Sebenarnya teknisnya bisa-bisa aja, tapi logikanya gini. Kalau kamu ngajuin PIT dulu, otomatis kan harusnya PIT selesai lebih dulu kan ya Mas ya. Kalau selesai lebih dulu bisa segera dapat nilai.
Nah, kalau kamu tunda seminarnya itu mengikuti di PIM, otomatis nilai PIT-mu nanti kan juga menunda nunggu seminar dulu. Ya, kalau mau dijadikan satu seminarnya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Cuman resikonya itu tadi. Nah, alangkah baiknya itu diseminarkan dulu saja. Kalau memang itu punya dua perusahaan sendiri-sendiri, sehingga nanti PIT selesai seminar kamu bisa langsung dapat pengesahan semua dan langsung bisa di-upload ke si PKL untuk dapat nilai, baru fokus ke yang PIM. Itu saran saya. Tapi kalau mau digabung jadi satu di akhir gimana? Ya menurut saya boleh-boleh aja. Tapi resikonya ya penilaiannya jadi mundur. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Gimana? Ada lagi? Silakan. Pak, boleh izin tanya nggak, Pak? Ya boleh Mas. Ya memang ini Eh, ditanya jawab. mengenai ini, Pak, yang magang mandiri, Pak. Kan aku di CPKL udah ngisi 5 bulan, Pak. 5 sampai 6 bulan, Pak. Itu tak pikir tuh buat PTPM. Nah, jadi itu berarti saya harus ganti ya, Pak? Itu tapi di PT saya langsung 6 bulan gitu, Pak. Saya balas WA dulu sebentar. Iya, Pak. Jadi gini, ini sama dengan yang ini sebenarnya. Ya sebaiknya diperbaiki. Administrasi itu kan tentunya kalau benar baik dari sisi kapan pelaksanaan dan lain-lain itu kan benar. Kalau benar kan lebih bagus gitu ya. Ya kalau memang awalnya salah, ya diperbaiki. Silakan ajukan WA ke saya untuk di cancel. Nanti setelah saya cancel bisa ajukan ulang untuk perbaikan tanggal yang benar. Cukup? Tadi yang tanya siapa nih? Vio, Povadi tadi ya. Oke, gimana? Ada lagi? Nah, ini ada pertanyaan di WA ya kemarin ya. Gimana kalau di semester 6 mengambil mata kuliah ngulang? Nah, sementara di ini kan harus magang kan gitu ya. Silakan ini konfirmasi ke dosen pengampu mata kuliah tersebut. Karena yang ending dari mata kuliah ini kan nilai ya. Sebenarnya dosen kan tugasnya memberikan penilaian. Nah, prosesnya kan bisa macam-macam. Apakah nanti diperkenankan, oh kalian magang aja, tapi kalau ada proyekin seperti ini sampaikan ke saya nanti biar langsung saya nilai sesuai dengan ini, atau dikasih tugas tambahan atau disuruh apa tugasnya gitu ya, suruh bikin laporan atau apa. Silakan ini dikonsultasikan dengan eh, dosen pengampu mata kuliah tersebut. Ya, bisa jadi dosennya nggak mau, pokoknya tetap harus kuliah seperti mahasiswa reguler. Nah, itu ya gimana, terserah dosennya begitu ya. Jadi tidak ada jawaban yang sama untuk setiap mata kuliah, sehingga silakan bisa ditanyakan dan kalian juga bisa negosiasi begitu ya. Tapi mohon maaf Pak, misalnya saya baru magang, kalau saya tawarkan model pembelajaran seperti ini tapi saya tetap dapat nilai begini-begini gimana Pak, atau saya suruh mengerjakan apa Pak. Nah, itu silakan konsultasikan dan negosiasikan dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut. Karena ada beberapa yang tanya saya gitu ya. Di semester ini mau ngambil mata kuliah yang ada di semester 4. Nah, itu gimana? Sementara kan baru magang. Jadi itu jawaban saya ya. Oke, ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak, Ya, silakan Mas Hengki. mengenai yang tadi 5 bulan yang dibatalin dulu itu maksudnya di proposalnya itu dibuat untuk 2 jadwal atau bagaimana ya, Pak? Ya kalau di proposal cukup satu aja, satu schedule panjang. Tapi kalau untuk nanti di administrasi di si PKL-nya kan pengusulannya kan sendiri-sendiri itu, bisa milih kan PIT sendiri, nanti PM sendiri itu. Ya ajukan Iya, yang Pak. yang realnya gimana? Oh, baik. Terima kasih, Pak.
Ya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan Mas. Pak, mengenai yang tadi yang 5 bulan itu, Pak, semisalnya sudah magang itu gimana ya, Pak? Untuk penggantian di PKL-nya, Pak? Itu berarti juga sudah dapat surat pengantar dan lain-lain sudah lengkap semua. Sudah, Pak. Wah, kalau Tapi itu kami ya kasih nggak usah. 5 bulan, Pak. Ya nggak usah, nggak apa-apa. Karena itu kalau harus sebenarnya ini sih bisa itu di cancel, saya cancel. Nanti kamu ajukan ulang dan nggak usah ini sebentar saya cek dulu ya. Kalau yang sudah sampai itu berarti sudah dapat surat tugas juga, Mas? Surat balasannya belum, Pak. Lagi diproses. Surat balasan dari industri. Tapi kalau kalau surat itu cancel aja nggak apa-apa. Kan baru sampai surat balasan ini kan. Nah, ini cancel aja. Nanti ajukan ulang dengan administrasi yang benar. Nah, dapat surat balasan sana nanti tinggal upload lagi. Oke, berarti saya ganti tanggalnya ya, Pak, berarti. Ya, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Izin masuk kembali, Pak. Ya, silakan. Salah satu siapa ini? Mas Hengki, silakan Mas Hengki Nah, dulu. saya dulu, Pak. Nah, kalau kelompok saya itu sudah selesai semuanya, Pak. Tinggal masuk magang itu. Sudah sampai cetak Untuk- surat tugas juga sudah ya? Iya sudah, Pak. Ya nggak apa-apa wis. Kalau yang udah terlanjur seperti itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau yang masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalau masih sampai nomor inilah, sebelum nomor 7, kalau misalnya masih nomor, ya sebelum sampai nomor 7 lah, nah ini langsung batal aja. Tapi kalau nomor 8, konfirmasi ke saya. Tapi kalau setelah nomor 12, nggak bisa dibatalkan ini, karena udah cetak surat tugas. Ya, jadi itu aja. Oke, sudah cukup jelas ya? Sudah. Ya. Oke, saya rasa sudah jam 10.35 dan sudah banyak hal yang saya diskusikan dan harapan saya semuanya sudah dapat informasi yang cukup gitu ya, cukup dan jelas. Karena kalau cukup aja dan nggak jelas ya kan rugi gitu ya. Ya cukup dan jelas sehingga pelaksanaan magang ini bisa berlangsung nanti dengan baik dan lancar, baik secara administrasi maupun secara prakteknya di lapangan. Tapi sebelum kita akhiri, ini ada sesi dokumentasi. Silakan bisa di open cam dulu. Silakan bagi teman-teman ini mau didokumentasikan, kita bisa open cam dulu sebentar. Setelah dokumentasi baru kita tutup acara ini. Silakan. Ya, ini masih saya tunggu ya, silakan. Dimanapun teman-teman berada, saya minta untuk di open cam dulu. Saya mau ada sesi dokumentasi. Ya, silakan sambil nunggu yang lain, silakan di open cam. Oke, sebentar saya. Oke, saya screenshot dulu ya, tunggu sebentar. Ini ada berapa layar nih? Ada beberapa. Oke, saya screenshot 1, 2, 3. Ya, untuk yang layar selanjutnya 1, 2, 3. Oke, ini di tempat saya cukup 2 layar, ini cukup banyak, jadi cukup 2 screenshot. Oke, matur nuwun semuanya. Harapan saya ini bermanfaat buat semuanya dan teman-teman bisa sekali lagi menjalani aktivitas praktek industri dengan administrasi yang benar, tentunya juga dengan proses
praktek yang sesuai juga gitu ya. Kita akhiri sesi sosialisasi KRS dan pelepasan praktek industri bagi teman-teman mahasiswa angkatan 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Selamat pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nanti rekamannya saya share di grup sekalian.